Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Agung Tri Putranto STMM. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Bapak Ermanggala AF dan kami sendiri Muhammad Ja'far Siddiq. Kami ingin mempresentasikan di mata kuliah workshop komunikasi, pemasaran, dan keuangan. Di materi ke-6 yaitu adalah melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Mengatasi halangan dalam penggunaan riset pemasaran. Konsep sempit tentang riset. Banyak manajer melihat pemasaran sebagai operasi penemuan fakta. Mereka mengharapkan periset merancang kuesioner, memilih sampel, mengadakan wawancara, dan melaporkan hasil, sering tanpa menemukan definisi seksama tentang masalah. Ketika penemuan fakta tidak bermanfaat, ide manajemen tentang penggunaan riset pemasaran yang terbatas menjadi lebih kuat. Kaliber periset yang tidak seimbang. Beberapa manajer memandang riset pemasaran tidak lebih dari sekedar kegiatan administratif dan memperlakukannya seperti itu. Mereka memperkerjakan periset pemasaran yang kurang kompeten, yang lemah dalam pelatihan, dan rendah kreativitasnya sehingga menyebabkan hasil yang tidak imprensif. Hasil yang mengecewakan mendorong kecurigaan manajemen terhadap riset pemasaran dan gaji yang rendah mengakibatkan munculnya masalah mendasar. Mengatasi halangan dalam penggunaan riset pemasaran. Penentuan kerangka masalah yang buruk. Kegagalan Newcock yang terkenal sebagian besar adalah akibat dari kegagalan menetapkan masalah riset dengan benar. Dari perspektif pemasaran, isu sebenarnya adalah apa yang dirasakan konsumen tentang Coca-Cola sebagai merek, bukan apa yang mereka rasakan tentang rasa minumannya semata. Temuan yang terlambat dan terkadang salah. Manajer menginginkan hasil yang akurat dan konklusif. Mereka mungkin menginginkan hasilnya besok, tetapi riset pemasaran yang baik membutuhkan waktu dan uang. Manajer akan kecewa ketika riset pemasaran menelan biaya terlalu besar atau berlangsung terlalu lama. Mengatasi halangan dalam penggunaan riset pemasaran. Penentuan kerangka masalah yang buruk. Perbedaan antara gaya manajer lini dan periset pemasaran yang sering menghalangi hubungan yang produktif. Bagi manajer yang menginginkan kekonkretan, kesederhanaan, dan kepastian, laporan periset pemasaran mungkin tampak abstrak, rumit, dan tentatif. Tetapi dalam perusahaan yang lebih progresif, periset pemasaran dimasukkan sebagai anggota tim manajemen produk, dan pengaruh mereka pada strategi pemasaran pun semakin bertumbuh. Mengukur produktivitas pemasaran. Salah satu tugas terpenting dalam riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Kini, semakin banyak pemasar yang bertanggung jawab atas investasi mereka dan harus dapat menjustifikasi pengeluaran pemasaran kepada manajemen senior. Salah satu survei pada pemasaran terkemuka US mengungkapkan bahwa sekitar setengah pemasar tidak puas dengan kemampuan mereka mengukur tingkat pengembalian investasi pemasaran mereka. Survei lain mengungkapkan bahwa 63% manajemen senior tidak puas dengan sistem pengukuran kinerja pemasaran mereka dan ingin pemasaran dapat memasok perkiraan dampak sebelum dan sesudah program pemasaran dilakukan. Dua pendekatan komplementer untuk mengukur produktivitas pemasaran. Yang pertama, ukuran pemasaran untuk menilai pengaruh pemasaran. Yang kedua, pemodelan bauran pemasaran untuk mengestimasi hubungan sebab akibat dan mengukur bagaimana kegiatan pemasaran mempengaruhi hasil. Ukuran pemasaran. Pemasar menerapkan beragam ukuran untuk menilai pengaruh pemasaran. Ukuran pemasaran dalam kurung marketing matrix adalah sejumlah ukuran yang membantu pemasar menghitung, membandingkan, dan menerjemahkan kinerja pemasaran mereka. Ukuran pemasaran dapat digunakan oleh manajer merek untuk menjustifikasi dan merancang program pemasaran dana oleh manajemen senior untuk memutuskan alokasi keuangan. Ukuran pemasaran. Tim Ambler dari London Business School menyarankan bahwa jika perusahaan berpikir mereka sudah mengukur kinerja pemasaran dengan baik, mereka harus menjawab dengan jujur 5 pertanyaan di bawah ini kepada diri mereka sendiri. Yang pertama, apakah Anda meneliti perilaku konsumen secara rutin?
retensi, akuisisi, dan penggunaan. Dan mengapa konsumen berperilaku seperti itu, kesadaran, kepuasan, kualitas, atau anggapan. Yang kedua, apakah Anda melaporkan hasil riset ini secara rutin kepada Dewan dalam format yang terintegrasi dengan ukuran pemasaran keuangan? Yang ketiga, dalam laporan itu, apakah Anda membandingkan hasil dengan tingkat yang telah diramalkan sebelumnya dalam rencana bisnis? Yang keempat, apakah Anda juga membandingkan hasil tersebut dengan tingkat yang dicapai oleh pesaing utama Anda dengan menggunakan indikator yang sama? Yang terakhir, apakah Anda menilai kinerja jangka pendek menurut perubahan dalam aset berbasis pemasaran Anda? Permodelan bauran pemasaran. Akuntabilitas pemasaran juga berarti bahwa pemasar harus memperkirakan pengaruh berbagai investasi pemasaran secara lebih tepat. Model bauran pemasaran menganalisis data dari beragam sumber, seperti data pemindai pengecer, data pengiriman perusahaan, penetapan harga, media, dan data belanja promosi untuk memahami pengaruh kegiatan pemasaran tertentu secara lebih tepat. Untuk memperdalam pemahamannya, pemasar dapat mengadakan analisis multivarian seperti analisis regresi untuk memilah bagaimana setiap elemen pemasaran mempengaruhi hasil pemasaran, dalam kurung seperti penjualan, merek, atau pangsa pasar. Pemodelan bauran pemasaran. Meskipun pemodelan bauran pemasaran membantu mengisolasi pengaruh, pemodelan ini tidak efektif untuk menilai cara kerja gabungan berbagai elemen pemasaran. Dave Rebstein dan Wharton juga mencatat 3 kelemahan lainnya. Yang pertama, pemodelan bauran pemasaran berfokus pada pertumbuhan tambahan dan bukan pada penjualan dasar atau pengaruh jangka panjang. Walau sangat penting, pemaduan ukuran seperti kepuasan pelanggan, kesadaran, dan ekuitas mereka ke dalam pemodelan bauran pemasaran terbatas. Yang ketiga, pemodelan bauran pemasaran biasanya gagal memasukkan ukuran yang berhubungan dengan pesaing, perdagangan, atau tenaga penjual. Dalam kurung, rata-rata pengeluaran bisnis lebih tinggi pada tenaga penjual dan promosi dagang dibandingkan pada promosi iklan atau promosi konsumen. Papan kendali, dashboard pemasaran. Perusahaan juga menerapkan proses dan sistem organisasi untuk memastikan bahwa mereka memaksimalkan nilai dari semua ukuran yang berbeda ini. Manajemen dapat merangkai rangkuman ukuran internal dan eksternal yang relevan dalam papan kendali dashboard. Pemasaran untuk sintesis dan interpretasi. Papan kendali pemasaran mirip dengan panel instrumen dalam mobil atau pesawat yang secara visual menampilkan indikator real-time untuk memastikan fungsi yang tepat. Bagaimanapun juga, papan kendali pemasaran hanya sebagai informasi yang menjadi dasarnya, tetapi alat visualisasi canggih ini dapat membuat data lebih berbicara demi meningkatkan pemahaman dan analisis. Papan kendali pemasaran dashboard. Sebagai masukan, input bagi papan kendali pemasaran, perusahaan harus memasukkan 2 kartu nilai utama yang berbasis pasar, yang mencerminkan kinerja dan memberikan kemungkinan tanpa peringatan diri. Yang pertama, kartu nilai kinerja pelanggan, mencatat seberapa baik kinerja perusahaan selama bertahun-tahun berdasarkan ukuran berbasis pelanggan seperti yang diperlihatkan dalam tabel 4-5. Manajemen harus menetapkan norma bagi setiap ukuran dan mengambil tindakan ketika mereka mendapati hasilnya keluar dari batasan. Yang kedua, kartu nilai kerja pemangku kepentingan, stakeholder, melacak kepuasan berbagai konstituen yang mempunyai kepentingan kritis dan dampaknya bagi kinerja perusahaan, yaitu karyawan, pemasok, bank, distributor, pengecer, dan pemegang saham. Sekali lagi, manajemen harus bertindak ketika satu atau lebih kelompok terlihat meningkat atau berada di atas tingkat ketidakpuasan normal. Peramalan dan pengukuran permintaan. Salah satu alasan utama melakukan riset pemasaran adalah mengidentifikasi peluang pasar. Setelah riset selesai, perusahaan harus mengukur dan memperkirakan ukuran, pertumbuhan, dan potensi laba dari masing-masing peluang pasar. Peramalan penjualan digunakan oleh Departemen Keuangan untuk meningkatkan kas yang dibutuhkan untuk investasi dan operasi oleh Departemen Manufaktur untuk menentukan kapasitas dan tingkat hasil. Oleh
Departemen Pembelian untuk mendapatkan jumlah persediaan yang benar dan oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk memperkerjakan jumlah pekerja yang diperlukan. Terakhir, Departemen Pemasaran bertanggung jawab untuk menyiapkan peramalan penjualan. Jika peramalannya cukup jauh dari hasil, perusahaan akan menghadapi kelebihan atau kekurangan persediaan. Sampel ukuran kartu nilai kinerja pelanggan. Yang pertama, persentase pelanggan baru terhadap jumlah pelanggan. Yang kedua, persentase pelanggan yang hilang terhadap rata-rata jumlah pelanggan. Yang ketiga, persentase pelanggan yang dimenangkan kembali terhadap rata-rata jumlah pelanggan. Yang keempat, persentase pelanggan yang digolongkan dalam kategori sangat tidak puas, netral, puas, dan sangat puas. Yang terakhir, kelima, persentase pelanggan yang mengatakan bahwa mereka akan membeli produk itu kembali. Sampel ukuran kartu nilai kinerja pelanggan. Yang keenam, persentase pelanggan yang mengatakan bahwa mereka akan merekomendasikan produk itu kepada orang lain. Yang ketujuh, persentase pelanggan pasar sasaran yang mempunyai kesadaran merek atau ingat pada merek. Yang kedelapan, persentase pelanggan yang mengatakan bahwa produk perusahaan adalah produk yang paling mereka sukai dalam kategorinya. Yang kesembilan, persentase pelanggan yang mengidentifikasi, positioning, dan diferensiasi yang dimaksudkan merek dengan benar. Yang kesepuluh, rata-rata persepsi kualitas layanan perusahaan relatif terhadap pesaing utama. Yang kesebelas, rata-rata persepsi kualitas produk perusahaan relatif terhadap pesaing utama. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu ukuran permintaan pasar. Perusahaan dapat menyiapkan hingga 90 jenis perkiraan permintaan yang berbeda untuk 6 tingkat produk, 5 tingkat ruang, dan 3 periode waktu yang berbeda. Setiap ukuran permintaan melayani setiap tujuan tertentu. Perusahaan perlu memperkirakan permintaan jangka pendek bagi produk tertentu agar dapat melakukan pemesanan bahan mentah, perencanaan produksi, dan peminjaman uang tunai. Perusahaan dapat memperkirakan permintaan regional untuk unit produk utamanya guna memutuskan apakah mereka akan melakukan distribusi regional ataupun tidak. Kemudian di sini akan dijelaskan mengenai beberapa ukuran permintaan pasar ya. Ukuran pasar didasarkan pada jumlah pembeli yang mungkin ada untuk suatu penawaran pasar. Tetapi, ada banyak cara produktif untuk memecah pasar, yaitu yang pertama, pasar sasaran adalah bagian pasar tersedia berkualifikasi yang diputuskan perusahaan untuk dikejar. Kemudian, pasar terpenetrasi adalah kumpulan konsumen yang membeli produk perusahaan. Kemudian, pasar potensial adalah kumpulan konsumen yang memiliki tingkat minat cukup besar terhadap penawaran pasar. Meskipun demikian, minat konsumen tidak cukup untuk mendefinisikan pasar bagi pemasar, kecuali mereka juga mempunyai penghasilan dan akses yang cukup besar terhadap produk. Kemudian, pasar yang tersedia adalah merupakan kumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, dan akses terhadap penawaran tertentu. Bagi beberapa penawaran pasar, perusahaan atau pemerintah mungkin membatasi penjualan untuk kelompok tertentu. Kosakata pengukuran permintaan. Penelitian permintaan pasar. Langkah pertama pemasar dalam mengevaluasi peluang pasar adalah memperkirakan total permintaan pasar. Permintaan pasar atau market demand untuk sebuah produk adalah total volume yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu di wilayah geografis tertentu dalam periode waktu tertentu dalam lingkungan pemasaran tertentu di bawah program pemasaran tertentu. Permintaan pasar bukanlah angka yang pasti, tapi itu lebih merupakan fungsi kondisi yang dinyatakan. Untuk alasan ini, kita menyebutnya sebagai fungsi permintaan pasar. Konsep utama dalam pengukuran permintaan adalah permintaan pasar dan permintaan perusahaan. Dalam masing-masing konsep itu, kita harus membedakan antara fungsi permintaan, peramalan penjualan, dan potensi. Potensi pasar. Peramalan pasar memperlihatkan permintaan pasar yang diduga bukan permintaan pasar yang maksimum.
Untuk pemetaan pasar maksimum, kita harus memvisualisasikan tingkat permintaan pasar yang dihasilkan dari tingkat pengeluaran pemasaran industri yang sangat tinggi. Suatu batasan di mana peningkatan lebih lanjut dalam usaha pemasaran hanya akan memberi sedikit pengaruh dalam mendorong permintaan selanjutnya. Potensi pasar atau market potensial adalah batas yang didekati oleh permintaan pasar ketika pengeluaran pemasaran industri mendekati tingkat tak terbatas untuk suatu lingkungan pemasaran. Hanya satu tingkat pengeluaran pemasaran industri yang sebenarnya akan terjadi. Permintaan pasar yang berkorespondensi dengan tingkat ini disebut peramalan pasar atau market forecast. Peramalan penjualan perusahaan. Setelah pemasar memperkirakan permintaan perusahaan, tugas mereka selanjutnya adalah memilih tingkat usaha pemasaran atau marketing effort. Peramalan penjualan perusahaan atau company sales forecast adalah tingkat penjualan perusahaan yang diharapkan berdasarkan rencana pemasaran terpilih dan lingkungan pemasaran yang diasumsikan. Urutan peramalan sampai perencanaan ini berlaku jika peramalan diartikan sebagai perkiraan kegiatan ekonomi nasional atau jika permintaan perusahaan tidak dapat diperluas. Tetapi urutan itu tidak berlaku jika permintaan pasar dapat diperluas atau jika peramalan diartikan sebagai perkiraan penjualan perusahaan. Dua konsep lain yang penting adalah konsep berikut, yaitu kuota penjualan atau sales quota adalah tujuan penjualan yang ditetapkan untuk lini produk, divisi perusahaan, atau perwakilan penjualan. Kuota penjualan terutama merupakan alat manajerial untuk mendefinisikan dan menstimulasi usaha pemasaran. Biasanya, kuota penjualan ditetapkan sedikit lebih tinggi daripada perkiraan penjualan untuk lebih mendorong usaha tenaga penjualan. Permintaan perusahaan atau company demand merupakan pangsa permintaan pasar yang diperkirakan perusahaan pada tingkat alternatif dari usaha pemasaran perusahaan dalam satu periode waktu. Permintaan perusahaan bergantung pada bagaimana persepsi konsumen terhadap produk, jasa, harga, dan komunikasi perusahaan relatif terhadap pesaing. Jika hal lainnya sama, pangsa pasar perusahaan akan tergantung pada skala relatif dan efektivitas pengeluaran pasar. Pendiri model pemasaran telah mengembangkan fungsi respon penjualan untuk mengukur bagaimana penjualan perusahaan dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran pemasarannya, bauran pemasaran, dan efektivitas pemasaran. Kemudian potensi penjualan perusahaan atau company sales potential adalah batas penjualan yang didekati oleh permintaan perusahaan ketika usaha pemasaran perusahaan meningkat relatif terhadap usaha pesaing. Batas absolut permintaan perusahaan adalah tentu saja potensi pasarnya. Keduanya akan sama jika perusahaan mendapatkan 100% pasar. Dalam sebagian besar kasus, potensi penjualan perusahaan kurang dari potensi pasar, bahkan ketika pengeluaran pemasaran perusahaan meningkat dengan tajam. Kemudian memperkirakan permintaan pasar saat ini. Nah, sekarang kita siap untuk membahas metode-metode praktis untuk memperkirakan permintaan pasar saat ini. Eksekutif pemasaran ingin memperkirakan total potensi pasar suatu wilayah, dan total penjualan industri serta pangsa pasar. Nah, total potensi pasar atau total market potensial adalah jumlah penjualan maksimum yang mungkin tersedia bagi semua perusahaan dalam sebuah industri sepanjang suatu periode di bawah tingkat usaha pemasaran industri dan kondisi lingkungan tertentu. Cara umum untuk memperkirakan total potensi pasar adalah mengalihkan jumlah pembeli potensial berdasarkan rata-rata kuantitas setiap pembelian dikalikan harga. Karena perusahaan harus mengalokasikan anggaran pemasaran mereka secara optimal pada wilayah-wilayah terbaik mereka, mereka harus memperkirakan potensi pasar berbagai kota, negara bagian, dan negara. Dua metode utama untuk menilai potensi pasar suatu wilayah adalah metode pembentukan pasar, yang terutama digunakan oleh pemasar bisnis, dan metode indeks multifaktor, yang terutama digunakan oleh pemasar konsumen. Metode indeks multifaktor itu seperti pemasar bisnis. Perusahaan konsumen juga harus memperkirakan potensi pasar suatu wilayah. Tetapi, pelanggan perusahaan konsumen terlalu banyak untuk dibuat daftarnya. Metode yang paling umum digunakan dalam pasar konsumen adalah metode indeks langsung. Metode pembentukan pasar atau market build-up method
memerlukan identifikasi semua pembeli potensial di setiap pasar dan memperkirakan pembelian potensial mereka. Metode ini memberikan hasil akurat jika kita mempunyai daftar semua pembeli potensial dan perkiraan yang baik tentang apa yang akan dibeli masing-masing pembeli potensial itu. Sayangnya, potensi ini itu tidak selalu mudah dikumpulkan. Kemudian, di sini dibahas mengenai penjualan industri dan pangsa pasar. Selain memperkirakan total potensi dan potensi wilayah, perusahaan harus mengetahui penjualan industri sebenarnya yang terjadi di pasarnya. Ini berarti perusahaan harus mengidentifikasikan pesaing dan memperkirakan penjualan mereka. Asosiasi dagang sering mengumpulkan dan mengumumkan total penjualan industri, meskipun biasanya tidak menyebutkan penjualan perusahaan individu secara terpisah. Namun dengan informasi ini, setiap perusahaan dapat mengevaluasi kinerjanya sendiri terhadap keseluruhan industri. Cara lain untuk memperkirakan penjualan adalah membeli laporan dari perusahaan riset pemasaran yang mengaudit total penjualan dan penjualan merek. Audit ini memungkinkan perusahaan membandingkan kinerjanya dengan total industri atau dengan pesaing tertentu untuk melihat apakah perusahaan mendapatkan atau kehilangan pangsanya, baik secara keseluruhan atau beberapa merek saja. Memperkirakan permintaan masa depan. Sedikit produk atau jasa yang membiarkan diri mereka sendiri diramalkan dengan mudah biasanya menikmati tingkat absolut atau tren yang cukup konstan dan persaingan yang tidak ada atau utilitas publik maupun stabil atau oligopoli murni. Di sebagian besar pasar, peramalan yang baik menjadi faktor kunci keberhasilan. Suatu perusahaan pada umumnya menyiapkan peramalan ekonomi makro terlebih dahulu, lalu diikuti dengan peramalan industri, kemudian peramalan penjualan perusahaan. Peramalan ekonomi makro mencakup memproyeksi inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga, pengeluaran konsumen, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah, ekspor besi, dan variabel lainnya. Hasil akhirnya adalah peramalan produk domestik bruto (GNP) ya, Gross National Product, yang digunakan perusahaan beserta indikator lingkungan lainnya untuk meramalkan penjualan industri. Perusahaan menurunkan peramalan penjualannya dengan mengasumsikan bahwa dirinya akan memenangkan pangsa pasar tertentu. Yang pertama, survei maksud atau intensi pembeli. Peramalan adalah seni mengantisipasi apa yang mungkin dilakukan pembeli dalam kondisi tertentu. Untuk barang konsumsi tahan lama yang besar seperti perabotan, beberapa organisasi riset mengadakan survei periodik tentang maksud pembelian konsumen dan mengajukan pertanyaan seperti apakah Anda bermaksud membeli mobil dalam 6 bulan berikutnya, gitu ya. Kemudian, gabungan pendapat tenaga penjual. Ketika mewawancari pembeli dianggap metode yang tidak praktis, perusahaan dapat meminta wiraniaganya memperkirakan penjualan masa depan mereka. Hanya sedikit perusahaan yang menggunakan perkiraan tenaga penjualan tanpa membuat beberapa penyesuaian. Wiraniaga atau penjual bisa saja pesimis atau optimis. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana rencana pemasaran perusahaan mereka akan mempengaruhi penjualan masa depan, sehingga perusahaan akan menetapkan kuota penjualan yang rendah gitu ya. Untuk mendorong pikiran yang lebih baik, perusahaan dapat menawarkan insentif atau bantuan seperti informasi tentang rencana pemasaran atau perbandingan peramalan masa lalu dengan penjualan sebenarnya. Dan yang ketiga, pendapat ahli. Terkadang perusahaan akan mengundang sekelompok ahli untuk menyiapkan peramalan. Para ahli itu akan bertukar pandangan dan membuat perkiraan sebagai sebuah kelompok, ya, atau metode diskusi kelompok, ataupun secara perorangan, di mana analis lain dapat menggabungkannya menjadi satu perkiraan. Kemudian yang keempat, analisis penjualan masa lalu. Perusahaan dapat mengembangkan peramalan penjualan berdasarkan penjualan masa lalu. Analisis deret waktu membagi deret waktu masa lalu menjadi 4 komponen. Yang pertama tren, yang kedua siklus, yang ketiga musim, dan yang keempat itu tak teratur. Kemudian memproyeksikannya ke masa depan. Penghalusan eksponensial memproyeksikan penjualan periode berikutnya dengan menggabungkan rata-rata penjualan masa lalu dengan penjualan yang terbaru. Ini memberikan bobot lebih banyak kepada penjualan terbaru. Analisis permintaan statistik mengukur dampak sejumlah faktor kausal. Terakhir,
Analisis ekonometri membuat sejumlah persamaan yang menggambarkan sistem dan secara statistik menurunkan parameter berbeda yang membentuk persamaan secara statistik. Kemudian yang terakhir, metode uji pasar. Ketika pembeli tidak merencanakan pembelian, mereka dengan seksama atau para ahli tidak tersedia atau tidak dapat diandalkan, uji pasar secara langsung dapat membantu meramalkan penjualan produk baru atau menetapkan penjualan produk di saluran distribusi ataupun di wilayah baru. Sekian, terima kasih presentasi dari kami berdua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, banyak sekali kekurangan dalam presentasi kami. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Dan untuk selanjutnya, sesi tanya jawab dipersilahkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.